Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya di sini mengerjakan tugas subcel O2 dari materi kalkulus lanjut. Untuk soal pertama, eh, kita diminta untuk menghitung total luas lingkaran, kemudian luas segitiga yang sebagai tempat lingkaran. Itu ada sebuah segitiga yang menampung sejumlah baris lingkaran seperti ini, dengan keterangan total AN adalah total luas lingkaran dan BN adalah luas segitiga. Kita diminta untuk menghitung limit N menuju tak hingga dari AN per BN. Untuk menghitung ini maka kita perlu menghitung pertama adalah total luas lingkaran, kemudian menghitung luas segitiga. Kita memiliki jari-jari lingkaran adalah 1, sedangkan N baris lingkaran di dalam segitiga adalah sama dengan N dikali N ditambah 1 per 2. Untuk luas lingkaran memiliki rumus yaitu pi dikali jari-jari kali jari-jari. Karena jari-jari adalah 1, maka luas lingkaran adalah pi. Maka untuk total luas lingkaran atau AN adalah sama dengan N dikali N tambah 1 per 2 dikali pi. Kemudian untuk mencari luas segitiga, maka kita perlu untuk mengetahui pertama adalah berapa panjang sisi dari segitiga sama sisi tersebut. Panjang sisi ini bisa kita ketahui dari perhitungan diameter lingkaran dikali jumlah baris. Karena kita ketahui bahwasannya jari-jari lingkaran sama dengan 1, maka diameter lingkaran adalah R kuadrat. Maaf, diameter lingkaran adalah 2 kali R, seperti itu, bukan R kuadrat. Kemudian untuk panjang sisi adalah sebanyak N dikali diameter. Karena N sama dengan 4, karena kita memiliki N, maka panjang sisi adalah sama dengan N dikali 2R. Dan karena R di sini sama dengan 1, maka sisi adalah sama dengan 2N. Setelah kita mengetahui sisi, maka kita sudah bisa menghitung rumus luas segitiga sama sisi. Untuk rumus luas segitiga sama sisi, kita memiliki BN sama dengan akar 3/4, oke, dikali sisi dikali sisi. Oke, maka kita memiliki BN sama dengan akar 3/4 dikali sisi, yaitu sama dengan akar 3/4 dikali 2N pangkat 2. Maka kita di sini mendapatkan akar 3/4 dikali 4N kuadrat, karena 2 pangkat 2 adalah 4 dan N pangkat 2 adalah N pangkat 2. Oke. Kemudian kita di sini bisa sederhanakan lagi, kita coret 4, maka kita mendapatkan akar 3 N kuadrat. Selanjutnya barulah kita
akan menentukan nilai dari limit n menuju tak hingga di an per bn. Sudah kita ketahui sebelumnya nilai an yaitu adalah n kali n tambah 1 per 2 kali pi. Maka kita mendapatkan di sini lim an sama dengan limit n menuju tak hingga dari an di sini adalah n dikali n tambah 1 per 2 dikali pi per bn yaitu akar 3 n kuadrat. Nah, ini kita bisa sederhanakan dulu bentuk an per bn nya. Maka kita akan mendapatkan limit dari n menuju tak hingga adalah n tambah n tambah 1 kali pi per 2 akar 3 n kuadrat. Oke. Selanjutnya kita akan mendapatkan limit dari n menuju tak hingga, n nya kita hilangkan 1, kita mendapatkan pi n plus 1 per 2 kali akar 3n. Oke, maka limit dari n menuju tak hingga pi n plus 1 per 2 akar 3n ini adalah sama dengan, kita pisahkan pecahannya menjadi limit n menuju tak hingga pi per 2 akar 3 dikali n plus 1 per n. Maka kita akan mendapatkan, kita pindahkan ke ruas sebelah kiri, pi per 2 akar 3 kali limit n menuju tak hingga dari n plus 1 per n. Maka bentuk n plus 1 per n ini dia sama saja dengan pi 2 akar 3 dikali limit n menuju tak hingga dari n per n ditambah 1 per n. Maka kita akan mendapatkan pi 2 akar 3 dikali limit n menuju tak hingga dari n per n ini sama dengan 1, maka 1 plus 1 per n. Maka limit dari 1 plus 1 per n ini kita mendapatkan hasil pi 2 kali akar 3 dikali 1. Maka kita mendapatkan nilai limit n menuju tak hingga dari an per n sama dengan pi 2 akar 3. Baik, untuk selanjutnya kita memiliki soal nomor 2, yaitu diketahui fungsi fx adalah sama dengan ln 2 ditambah x. Kita diminta untuk menghitung, pertama itu adalah f0, kemudian f aksen 0, kemudian f double aksen 0, f triple aksen 0, dan selanjutnya sampai f quadruple dan f turunan kelima dari fungsi f0. Oke. Untuk menghitung turunan ini
dan nilai fungsi karena fx adalah ln 2 ditambah x, maka f0 adalah sama dengan ln 2 ditambah 0. Oke, sama dengan ln 2. Ini adalah nilai dari f0. Kemudian kita coba hitung sekarang nilai dari f aksen dari fungsi fx. Kita memiliki f aksen x itu adalah sama dengan ln kali 2 tambah x d per dx, atau yang sama dengan 1 per 2 tambah x. Setelah kita dapati bahwasanya f aksen x dari ln 2 tambah x itu adalah 1 per 2 tambah x, maka sekarang kita memiliki f aksen dari 0 adalah sama dengan 1 per 2 ditambah 0, atau sama dengan 1 per 2. Kemudian untuk f double aksen x kita memiliki 1 per 2 tambah x dx d per dx, atau yaitu sama dengan min 1 per 2 tambah x pangkat 2. Maka f double aksen dari 0 adalah sama dengan min 1 per 2 tambah 0 pangkat 2, yaitu sama dengan min 1 per 4. Selanjutnya untuk f turunan ketiga dari x adalah sama dengan min 1 per 2 tambah x pangkat 2 d per dx, atau sama dengan 2 per 2 tambah x pangkat 3. Maka turunan ketiga dari fungsinya adalah sama dengan 2 per 2 tambah 0 pangkat 3. Maka 2 pangkat 3 adalah bernilai 8, maka 2 per 8 sama dengan 1 per 4. Kemudian untuk turunan keempat dari x, dari fungsi x adalah sama dengan 2 per 2 tambah x pangkat 3 dikali d per dx, yaitu sama dengan min 6 per 2 tambah x pangkat 4. Maka turunan keempat dari 0 pada fungsi tersebut adalah sama dengan min 6 per 2 tambah 0 dikali pangkat 4. Maka 2 pangkat 4 yaitu adalah 16, maka min 6 per 16 yaitu sama dengan min 3 per 8. Yang terakhir adalah turunan kelima dari fungsi x, yaitu sama dengan min 6 per 2 ditambah x pangkat 4 dikali d per dx, yaitu sama dengan 24 per 2 ditambah x pangkat 5. Maka kita substitusikan, turunan kelimanya adalah sama dengan 24 per 2 ditambah 0 pangkat 5, yaitu sama dengan 24 per 32, yang hasil akhirnya adalah sama dengan 3 per 4.
Kemudian setelah kita menghitung nilai dari f0, f aksen 0 hingga hingga turunan kelima dari fungsi f0, kita diminta untuk menuliskan deret Maclaurin untuk fx. Untuk deret Maclaurin ini memiliki aturan fx sama dengan f0 ditambah f aksen 0 x ditambah f double aksen 0 per 2 faktorial dikali x pangkat 2 ditambah f triple aksen 0 per 3 faktorial x pangkat 3 sampai dengan f turunan kelima ya dari fungsi 0 per 5 faktorial x pangkat 5 ditambah deret seterusnya. Kita sekarang perlu substitusikan nilai dari turunan yang sudah dihitung sebelumnya, maka sama dengan fx f0 tadi bernilai ln 2 ditambah dengan turunan pertama 1/2 kali x, kemudian turunan ketiga adalah min 4, maka kita mendapatkan min 1/4 kali 2 faktorial x kuadrat, lalu ditambah dengan 1/4 kali 3 faktorial x pangkat 3 ditambah dikurangi dengan 3/8 dikali 4 faktorial x pangkat 4 ditambah dengan 3/4 dikali 5 faktorial dikali x pangkat 5. Lalu kemudian kita hitung fx sama dengan ln 2 ditambah 1/2 kali x dikurangi 1/4 kali 2 faktorial yaitu 1/8 x pangkat 3, kemudian ditambah dengan 1/4 kali 3 faktorial itu 1/4 kali 6, itu sama dengan 1/24 kali x pangkat 4 salah di sini pangkat 2 dan di sini pangkat 3. Kemudian yang keempat itu adalah dengan 3 per ternyata kurang min 3/8 kali 4 faktorial atau 128 x pangkat 4. Kemudian yang kelima adalah ditambah dengan 3/4 kali 5 faktorial atau sama dengan 640 kali x pangkat 5. Demikian untuk pertanyaan atau soal nomor 2B untuk deret Maclaurin dari fx.